Karena efek samping dari kemoterapi ini sangat berat, ya, sampai botak, alopecia, sampai nanti menjadi perdarahan, sampai nanti terjadi mual-muntah, gitu ya, nyeri dan lain sebagainya. Itu efek sampingnya. Jadi efek samping itu dari kepala sampai ujung kaki itu pasti ada, gitu ya. Sehingga harus dipersiapkan betul-betul. Nah, di checklist itu kan ada pemeriksaan hati dan ginjal ya. Yang pertama kan ya, kenapa kok dia harus dicek fungsi hati dan ginjal? Ada yang tahu? Kenapa kok ginjal sama hati? Kenapa nggak jantung? Kenapa tidak terus lambung? Kenapa ginjal dan hati? Karena obat kemoterapi itu diproses di ginjal dan hati. Kalau kadar ureum dan kreatinin di dalam ginjal tidak normal, itu menjadi pertanda ginjal itu tidak berfungsi dengan baik. Makanya dicek ureum dan kreatinin. Kalau hasil SGOT dan SGPT pada hati yang menjadi enzim yang membantu kerja hati itu rendah, tidak normal, tidak bisa memproses obat kemoterapi dengan baik. Sehingga harus benar-benar dipastikan fungsi ginjal dan hatinya itu bagus, baru bisa dilanjutkan kemoterapi. Gitu ya. Hemoglobinnya juga harus normal, nggak boleh adanya rendah ya. Rendah itu tidak diperkenankan terapi karena kan masuk ke aliran darah. Obat itu kan masuk ke aliran darah. Ya, jadi kadar hemoglobin itu harus normal. Kemudian leukosit dan trombositnya juga harus normal. Karena apa? Beresiko terjadinya perdarahan. Jadi pemeriksaan darah itu harus normal. Ya. Kalau tidak normal, apa yang harus dilakukan? Ada di checklist selanjutnya kan? Upaya yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan. Yang pertama, makan makanan tinggi protein, tinggi kalori. Makan makanan yang mengandung antioksidan. Cukup istirahat dan perbanyak minum air putih. Minimal berapa liter? 2 liter sampai 2,5 liter per hari air putih. Bukan air campuran lainnya ya. Apalagi manis, apalagi asam. Jadi air putih itu adalah upaya sederhananya yang bisa kita lakukan sendiri biar nanti hasilnya itu normal. Ya, kalau memang sudah dilakukan itu tidak berhasil, berarti nanti itu tugasnya dokter yang akan memberikan obat-obatan untuk memperbaiki fungsi ginjal dan hatinya terlebih dahulu, baru nanti dilakukan kemoterapi. Itu kita jelaskan ke pasien. Setelah upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan, kita jelaskan efek sampingnya. Ya, harus dijelaskan. Karena efek sampingnya itu bukan cuma mual muntah biasa ya, kayak minum obat yang pada umumnya. Karena mual muntah ini sangat mengganggu. Tidak hanya mual muntah, gangguan tidur, nafsu makan dan sebagainya itu terganggu semuanya karena kemoterapi. Sampai merasa botak, sampai tangannya ini kering, telapak tangan ini hitam. Yang lain pasti kan kalau orang kemo itu hitam, bayangkan ini hitam. Telapak tangan ini kan nggak pernah berubah warna kan ya. Kalau merah atau enggak putih pucat gitu, pernah nggak lihat yang warna hitam? Enggak. Karena pada orang-orang yang mengalami kemoterapi. Tapi itu akan hilang saat terapi dihentikan. Itu yang kalian jelaskan pada pasien. Itu efek samping obat, bukan efek samping kanker. Kenapa Pak Alisa juga ikut bukan? Nah, karena hormonnya semua dihambat. Hormon pertumbuhan, enzim di
dalam tubuh itu terhambat. Dan yang paling terlihat itu hormon pertumbuhan rambut gitu dan sebagainya itu yang paling terlihat. Semua rambut tuh rontok. Semua yang di tempat tumbuh rambut itu rontok. Kan? Semua yang tumbuh rambut itu rontok. Semua. Karena hormon pertumbuhannya sama. Ya semua dihambat. Jadi akan fokus tubuh itu memperbaiki atau menghambat sel kanker. Jadi akan fokus ke situ dulu. Makanya yang lainnya itu terabaikan. Makanya efek sampingnya banyak. Kan? Itu bisa hilang kalau terapinya sudah selesai. Kemoterapi itu ada 6 siklus. Ya, yang umumnya 6 siklus. Bisa nanti lebih singkat siklusnya tergantung derajat keparahan kanker itu. Stadium berapa? Kalau maksimalnya 6 siklus. 1 minggu dia diberikan kemo, ya. Kemudian 4 minggu dia istirahat, tidak mendapatkan obat sama sekali. Itu 1 siklus. Setelah 4 minggu istirahat, mulai lagi siklus 2. 1 minggu diberikan lagi, 4 minggu dia istirahat. Lanjut lagi 1 minggu dapat lagi, dia istirahat. Berarti kan 5 minggu tuh hitungannya sudah pemberian sama istirahat. Jadi lama kemoterapi. Dan sambil dievaluasi perkembangan sel kankernya seperti apa. Kalau sudah selesai berarti dihentikan. Kan setiap orang toleransi obat tuh di dalam tubuh tuh beda-beda. Kemampuan mentoleransi obat setiap orang tuh beda-beda. Ada faktor lain yang mempengaruhi usia, gitu kan, imun dan sebagainya itu mempengaruhi. Kemampuan ginjal walaupun hasilnya normal itu juga mempengaruhi. Stres mempengaruhi. Ya, makanya kan semuanya harus dipastikan siap, gitu, sehat baru bisa berjalan. Itu ya 6 siklus. Kemudian ya setiap efek samping itu ada penanganannya. Jadi itu yang harus kalian jelaskan juga. Kalau botak tidak perlu khawatir gitu, karena setelah terapi selesai tumbuh lagi rambutnya. Jadi kalau dia malu kepalanya botak berarti menggunakan hijab. Kalau dia non muslim berarti menggunakan wig atau topi misalnya. Kalau tangannya menghitam, bilang nanti akan kembali normal setelah terapi dihentikan. Kan kalau hitam itu kering, jadi tidak boleh menggunakan lotion yang mengandung alkohol, memperparah kulit. Jadi pakai lotion yang berbahan dasar alami, minyak-minyakan gitu kayak minyak zaitun dan lain sebagainya, olive oil seperti itu. Tidak boleh yang mengandung alkohol. Begitupun rambut tidak boleh dikasih pelembab dan lain sebagainya. Cukup dibersihkan saja. Ya, tidak boleh menambah, apalagi yang kandungan kimianya sangat tinggi. Itu bisa menghambat juga penyerapan obat-obat kemoterapi. Tapi kalau pakai sabun bisa kan langsung dibersihkan, tidak mengendap lama-lama. Bisa. Kalau lotion kan nggak mungkin langsung dibersihkan, dia akan menyerap toh. Jadi makanya tidak bisa menggunakan yang beralkohol. Kemudian uang muntah itu menjadi efek samping yang paling banyak ya. Yang sangat baik. Efek samping yang paling banyak. Yang kita lakukan apa, dia tetap harus makan, tetap harus minum, walaupun jumlahnya sedikit tapi sering. Gitu, ya. Kemudian kalau dia merasakan nyeri, karena sudah pasti nyeri, yang kita ajarkan adalah teknik relaksasi. Itu saja, ya, yang kita ajarkan ke pasien. Besok ujian tidak usah menghafal, pakai ini dulu. Cari ini di meja. Cari lembar baliknya di meja. Ini sudah sesuai dengan checklist. Tinggal kalian bolak-balik ini. Tapi jangan dibaca gini terus pasiennya kita abaikan. Samping. Ya
nggak apa-apa tuh sambil baca, tapi jangan juga terus baca ini pasiennya nggak tengok gitu ya. Pokoknya sambil lihat lah, terus ditambah dengan penjelasan dan kisah itu ya. Udah ya, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita langsung praktek, habis itu nanti latihan baru kita. Iya, udah capek semua kan? Capek. Mas Rafayu. Karena nih ceritanya dia baru didiagnosa, ya kan? Jadi baru didiagnosa. Jadi kita tanyakan kabar. Dan hari ini kita akan diskusi terkait dengan kondisi ibu dan nanti terapi yang akan diberikan. Ya, kemarin ibu sudah tahu ya, dia biasanya jadi dokter ya. Yaitu mengalami kanker cervix atau kanker yang terjadi di leher rahim. Ini kita akan diskusikan terkait dengan penanganan yang akan didapatkan untuk nanti mengobati masalah ini. Seperti itu Bu, waktu bersedia, saya berbilang 15 menit ya Bu, bisa dimulai, bisa. Kita mulai ya Bu. Jadi ini saya jelaskan dulu dari penelitian yang kemarin, teman sudah menjelaskan belum? Sudah sedikit. Jadi ini akan ada pertumbuhan sel yang normal ya Bu ya, di rahim ibu, di dalam rahim, sehingga ibu membutuhkan pengobatan. Ya, dalam hal ini nanti pengobatannya itu namanya kemoterapi Bu. Ya, jadi kemoterapi ini merupakan salah satu prosedur pengobatan yang intinya efeknya harus saya sampaikan, efeknya itu sangat kuat. Sehingga ibu itu harus mempersiapkan diri betul sebelum nanti dilakukan kemoterapi. Ya, tujuan dari kemoterapi ini untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kanker yang ada di tubuh ibu. Karena kalau tidak dihambat, tidak dihilangkan, itu nanti akan mempengaruhi sel-sel organ yang lain yang sehat, seperti jantung, lambung, gitu ya. Kalau kita biarkan, itu nanti akan mempengaruhi kesehatan dari sel-sel organ lain. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu ibu lalui gitu, sebagai persiapan awal sebelum ibu mendapatkan kemoterapi. Yang pertama, ibu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalian nanti akan ambil darahnya ya Bu ya, untuk nanti dicek. Ya, yang pertama itu yang paling penting adalah fungsi hati dan fungsi ginjal. Ya, karena kita tahu dari ginjal dan hati ini obat kemoterapi yang masuk di dalam tubuh ibu itu akan diproses di hati dan ginjal. Jadi harus dipastikan kadar ureum dan kreatinin di ginjal itu normal dan kadar SGPT dan SGOT di dalam hati itu normal. Ya, kemudian selanjutnya akan dicek hemoglobin, ya, kemudian leukosit dan trombosit. Jadi darahnya itu harus dalam keadaan normal, ya, karena obat itu akan melewati peredaran darah. Kalau ini tidak normal, kemungkinan besar akan terjadi perdarahan. Ya, kalau dapat kita pastikan untuk dikemoterapi. Ya, jadi ini adalah persiapannya. Nanti kita akan kontak dengan petugas lab ya Bu ya, untuk nanti mengambil sampel. Nah, kemudian kalau misalnya hasil pemeriksaannya nanti tidak normal, ya, hasil labnya tadi tidak normal, ada beberapa hal yang perlu ibu lakukan biar nanti hasil labnya menjadi normal. Yang pertama, ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dan tinggi kalori. Misalnya daging-dagingan, dada ayam, keju, kemudian telur, kacang almond, dan nanti ada ikan. Gitu ya, itu bisa memperbaiki senyawa-senyawa di dalam hati dan ginjal. Ya. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang tinggi antioksidan. Ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian kacang-kacangan. Ya. Kemudian selanjutnya ibu disarankan untuk
istirahat yang cukup. Jadi harus lebih banyak waktu istirahatnya dibandingkan aktivitasnya, karena untuk mempersiapkan mental. Kemudian minumnya juga harus banyak, ya. Minumnya minimal 2,5 liter per hari. Ya, itu air putih saja ya Bu untuk sementara ini, ya. Kemudian itu upaya-upaya yang bisa dilakukan. Selanjutnya ini terkait dengan efek samping. Sudah saya sampaikan di awal bahwa efek sampingnya sangat kuat, ya Bu. Nah, salah satunya ini adalah ibu akan mengalami rambut rontok akan pertama kali terlihat. Jadi rambutnya akan merontok sampai kemungkinan besar akan terjadi kerusakan. Ya, kemudian nanti itu akan merasakan mulai muntah, nyeri, perdarahan, perubahan kulit, nanti kulitnya menjadi kering dan bisa sampai menghitam seperti itu. Tapi ibu tenang saja, efek sampingnya ini akan hilang kalau terapinya sudah selesai. Ya, kalau siklus terapinya sudah selesai. Nah, ibu bisa lakukan kalau ibu kelelahan, ibu harus istirahat, ya. Jadi mengurangi aktivitas yang berat. Kemudian kalau muntah, berarti ibu menghindari makanan yang baunya terlalu tajam. Ya, kemudian ibu harus tetap selalu makan, ya Bu. Jadi tidak boleh makan sedikit tapi sering, minum sedikit tapi sering. Kemudian kalau rambut rontok atau bermalu, ibu bisa menggunakan hijab, ya. Kemudian kalau nyeri bisa tarik nafas dalam, ya. Kalau perdarahan disarankan untuk melalui kita ya Bu, ya segera kita atasi perdarahannya. Kemudian kalau kulitnya kering dan menghitam, itu nanti ibu bisa memakai lotion, tapi nanti bahannya itu tidak boleh yang mengandung alkohol. Yang bisa untuk tekstur kulitnya nanti akan melepuh seperti itu, karena alkohol itu sifatnya panas, ya. Kemudian kalau ibu susah berkonsentrasi, silakan ibu tarik nafas dalam, kemudian relaksasi dan istirahat dulu, ya, sampai benar-benar merasa tenang, ya. Nah, itu saja ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan ibu nanti akan menjalani terapi dan efek samping yang nantinya akan muncul, kemudian apa yang perlu dilakukan untuk apabila hasilnya tidak normal, ya Bu, ya. Ibu sudah paham. Nanti bisa diulangi lagi Bu, kalau misalnya hasilnya tidak sama, apa yang harus ibu lakukan? Buat diri sendiri jangan lupa ya karena itu antioksidan, jadi ibu bisa memberikan efek kembali ya melawan racun dan lain sebagainya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya efek samping yang itu bisa terjadi perdarahan, bisa nanti keluar dari apa namanya itu bisa keluar bersama kulit seperti itu. Ya, jadi nanti akan berat. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, silakan langsung melapor ke perawat, ya. Nanti kita bisa tangani untuk menghentikan perdarahan. Itu ada pemeriksaan. Sudah. Nanti setelah ini, ya, saya akan koordinasi dengan petugas saya untuk nanti mengambil sampel ibu. Nanti kita segera memeriksa fungsi ginjal, kaki dan darah. Ya. Nanti ibu segera jadi nanti saya koordinasi setelah berkoordinasi dengan jadi kalau gitu saya pamit ya Bu, untuk menunjukkan dan gitu ya. Gampang kan ya? Gampang kan ada panduannya?